Allah sehat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan malam ini kita mengadakan pengajian yang rutin GSR adakan Pak Ustaz. Yang ke-9, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan cucuran rahmat, hidayah kepada keluarganya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman, sampai akhir dunia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Untuk selanjutnya kami berterima kasih yang mana acara pengajian ini alhamdulillah Pak Haji Denny berkesempatan dan menerima kita di rumahnya. Semoga Allah memberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Acara untuk pertama, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Acara pembukaan ini adalah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara pengajian ini yang diisi oleh Al-Mukarram Pak Ustadz Suhaimi ya. Acara selanjutnya mungkin setelah diisi dengan Pak Ustadz, mungkin ada tanya jawab kali ya Pak ya. Kalau mau ada tanya jawab ya. Nah, kalau ada waktunya mungkin Berapa jam? satu orang satu tanya jawab, mungkin nanti Sampai subuh. sampai subuh. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ustadz Denny menyampaikan kata sambutan. Kami persilahkan kata sambutan dari Pak Haji Denny sebagai tuan rumah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah hadir di rumah saya untuk memenuhi undangan mungkin kali ya, pengajian bulanan GSR yang ke-9. Dan saya berharap semoga acara ini Allah memberikan keridhaan buat kita semua. Amin. Yang akan menjadi pahala buat yang berkunjung dan akan menjadi pahala juga buat saya. Amin. Dan saya rasa saya juga nggak mungkin banyak bicara, cukup ini aja ucapan saya. Banyak-banyak terima kasih buat yang telah hadir di sini, dan langsung aja kita lanjutkan dengan acara tausiah mungkin ya Tat ya. Dipersilakan Tat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari tuan rumah Pak Haji ini. Semoga berkah. Untuk selanjutnya kami persilakan Al-Mukarram Pak Ustadz Haji Syuaimi, dipersilakan untuk tausiahnya kita dengarkan bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati ya sahibul bait, tentunya tuan rumah dalam hal ini ya Bang Daniel ya, Bang Deden, yang semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarganya. Dan tentunya insyaallah pertemuan ini adalah untuk dalam rangka kita kumpul bersama, dan insyaallah beliau dan keluarga akan mengadakan perjalanan suci insyaallah ke tanah suci, yang mudah-mudahan kita bisa mendoakan beliau nanti agar Allah lancarkan ibadah di sana, diberikan kesehatan dan seterusnya. Amin. Kemudian juga semoga kita nanti ya mungkin ada yang sudah pernah haji, bapak-bapak, ibu-ibu haji, dan juga insya Allah kita akan menyusul calon-calon haji ini. Apabila tidak, kita mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti beliau, bisa ya menyisakan harta kita, diberikan keringanan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah umrah. Dan tentunya ini sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita hormati pula para tokoh masyarakat sesepuh ya, para aparatur negara yang ada juga memang hadir, bapak-bapak yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu namanya, grup komunitas GRC ya, Goes Sepeda Bogor, Masya Allah ya. Ini merupakan satu komunitas yang mudah-mudahan saya bilang tadi ya, yang sudah gabung di sini kebanyakan para orang tua, atas 50 mungkin ya Pak ya. Pak Dan juga alhamdulillah berarti tidak salah bergabung Pak ya. Cuma kalau dia bergabung sama anak muda, wah pikirannya lain lagi. Kalau orang yang tua kan pikiran kita ingin terus ke akhirat. Artinya kita sudah berkumpul di sini, dan inilah mudah-mudahan waktu yang Allah berikan mudah-mudahan tidak akan disia-siakan oleh kita. Karena kita semakin hari semakin dekat dengan ajal kita. Dan kita banyakkan teman-teman yang akan membantu kita, tidak hanya mensupport kita di dunia, tapi bagaimana teman itu bisa langgeng terus ke akhirat. Allah menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla yawma idzin, teman-teman akrab, teman-teman karib pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, menjadi musuh bagi sebagian lainnya, saling bermusuhan. Yang di dunianya saling akrab-akraban, saling bantu-membantu, tolong-menolong ya. Akan tetapi di akhirat dia bisa saling menjadi musuh. Dan ini wanti-wanti kita bahwasanya Allah menggambarkan nanti teman-teman karib di dunia ini bisa saling menjadi musuh, saling menyalah-nyalahkan. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Ada pengecualian, ada istisna dalam bahasa Arab. Dikeluarkan dari hukum tersebut, mereka enggak saling bermusuhan, tapi saling menolong, memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu teman-teman yang bertakwa. Inilah ketika kita membangun komunitas, hendaklah dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita support, kita dukung teman-teman yang memang menginginkan kebaikan, menginginkan agar lebih baik kehidupannya kan gitu, bukan hanya sekedar ingin baik dalam kondisi fisik saja, ingin sehat, kita semua ingin sehat. Dan sehatnya kita bukanlah untuk bagaimana kita bisa ya hidup, tapi bagaimana supaya saat itu bisa membawakan kepada kita untuk persiapan dalam rangka kita beribadah kepada Allah dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Itu Pak, mudah-mudahan dari pertemanan ini, komunitas ini tetap langgeng gak hanya di dunia, tapi bisa menyatu terus sampai ke hari kiamat, saling tolong menolong dalam ketakwaan, dan juga menjadikan kita sebagai
sarana untuk bisa masuk surga Allah bersama-sama. Amin Allahumma kita harapan. Kemudian selawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia utama, dan semoga Allah berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam, sehat ya dalam tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun juga nggak ada jaminan hari ini kita beriman, besok belum tentu beriman. Tahun ini beriman, besok belum tentu beriman. Zaman semakin fitnah semakin kuat. Hari ini orang mungkin beriman, paginya sorenya sudah kufur ya. Bahkan Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dan Islam. Karena bagaimanapun juga ya seorang yang muslim walaupun dia ahli maksiat, murtakib kabirah, banyak berbuat dosa besar, kalau dia masih muslim ada jaminan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau udah lepas keislamannya, maka nggak akan pernah diridhai oleh Allah bagaimanapun orang itu baik di dunia. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan termasuk orang yang merugi dalam akhirat nanti. Inilah yang harus kita tekankan kepada diri kita, juga anak-anak kita wariskan. Selama anak kita masih muslim, maka dia akan bermanfaat buat kita ketika kita meninggal dunia. Sebaliknya, kalau anak kita na'udzubillah ya, dia meninggal atau kita meninggal, dia kufur, keluar dari Islam, maka anak ini akan bermanfaat buat kita. Karena anak yang soleh itulah yang akan memberikan manfaat setelah kita meninggal dunia. Salah satu, ada 3 perkara, idza mata Adam in qata amalu illa min thalathin. Terputus amalnya kecuali 3 perkara, di antaranya ya al-waladu shalihin yad'u lahu, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini kita inginkan. Ya, ketika kita meninggal dunia, habis umur kita, habis usia kita, kita butuh adanya umur yang baru. Siapa umur yang baru itu? Adalah anak-anak kita. Mereka yang akan beramal, yang terus menunjukkan amal soleh kita. Kita udah bisa beramal nih, tapi anak kita beramal, dia baca Quran, dia sholat di waktu, dia berdoa. Semua amal ibadah anak itu otomatis menjadi amal soleh buat kita tanpa dia niatkan. Karena anak itu hasil daripada usaha kita, dan seorang nggak akan berkembang kecuali apa yang diusahakan oleh dirinya. Maka itu kita inginkan dari pertemuan ini, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan ya rahmat, cucuran, nikmat dari Allah, dan juga semoga Allah berikan kita semua taufik hidayah untuk bisa istiqomah di dalam iman dan Islam sampai Allah bahkan kita, amin Allahumma amin. Kemudian begitu banyak ya Allah telah berikan kita nikmat hidup di dunia ini. Sekarang umur kita mungkin dalam 50, ada yang udah 60 mungkin. Itu kalau kita hitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa tuh. Bahkan kita sudah Allah berikan nikmat rezeki itu sebelum kita lahir ke dunia. Dari kita semenjak lahir apa dalam kandungan ibu kita, dalam bentuk janin, kemudian dititipkan roh. Di situ Allah sudah berikan nikmat berupa rezeki. Kita bisa makan, bisa minum, bisa hidup di dalam alam ruh itu, ya apa namanya alam rahim itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya nikmat Allah terus akan diberikan oleh Allah, rezeki tersebut akan Allah berikan sampai kita meninggal dunia. Maka sekali lagi ya, kita tidak boleh putus asa, kecil hati bahwasanya nggak mungkin selama kita hidup ini pasti Allah akan kasih kita nikmat dan rezeki. Nggak mungkin. Karena apa? Karena Allah yang menjanji. Allah menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang atau sesuatu pun yang melata di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rezeki mereka. Jadi kita ini bukan memberikan rezeki kepada anak, bukan, tapi Allah yang memberikan rezeki. Sebagaimanapun orang tua kita dahulu memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Jadi kalau anaknya banyak, jangan takut ya, bahwasanya Allah kasih rezeki untuk mereka. Ya, kita harus punya KB ya, keluarga banyak. Keluarga besar, cuma 2, yang satu meninggal, yang satu di naudzubillah sudah di penjara, siapa lagi dapat kita, ya kan? Yang banyak insya Allah, yang penting kita didik mereka, ajarkan iman Islam yang benar, insya Allah itu akan bermanfaat buat kita. Nah, rezeki jangan khawatir, Allah yang tanggung rezeki mereka, bukan kita. Kita hanya sebagai sarana saja. Insya Allah Allah akan mudahkan kalau kita niatnya untuk mencetak generasi-generasi yang akan memakmurkan bumi ini agar orang-orangnya, manusianya
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Dari anak-anak kita. Maka itulah nikmat. Ada kalanya nikmat itu pun juga menjadi ujian buat kita. Jadi jangan kita anggap bahwasanya ujian itu hanya sebatas kesulitan, kesusahan. Bahkan kesenangan yang ada pada kita itu juga menjadi ujian. Dan inilah ujian yang banyak manusia gagal di dalamnya. Ketika Allah kasih kita nikmat berupa ujian itu, maka sering kali kita lalai. Dan setiap kita mempunyai ujian masing-masing. Ujian masing-masing. Nggak mungkin orang di dunia ini hidup tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Karena memang ini darul ibtida wal bala, adalah negeri tempat diuji dan tempat cobaan. Yang senang diuji dengan kesenangannya, yang susah diuji dengan kesusahannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, artinya ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka, mengira, ayatraku, mereka dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sebab mereka akan diuji? Enggak mungkin. Allah enggak mungkin biarkan mereka mengatakan saya beriman kepada Allah tanpa diuji. Pasti diuji. Untuk apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, untuk mengetahui siapakah di antara mereka orang-orang yang benar keimanannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan dusta keimanannya. Ini orang benar atau enggak benar? Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan apa? Dengan ujian. Kita bisa mengetahui kualitas seorang dari mana? Dengan uji. Bagaimana tingkat pemahaman dengan suatu pelajaran? Ya, maka kita dengan uji, adanya ujian supaya bisa dilihat mana murid yang berprestasi, mana yang kurang berprestasi, kan begitu. Itulah ujian. Dan itu akan diuji oleh Allah kepada setiap manusia, bagaimanapun keadaannya. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah sebutkan wa nabluukum, dan pasti kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, dengan syar, keburukan, kesusahan, kesulitan, wal khairi, dan dengan kebaikan, kesenangan, kenikmatan. Fitnah sebagai ujian. Ini ditegaskan bahwasanya ujian itu bukan hanya melulu yang sulit, yang susah, yang sukar, bukan. Tapi dengan kesenangan, dengan kebaikan, dengan harta pun juga Allah akan uji. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Maka sejatinya ketika kita senang, ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan ini ya bisa terus membawa kita kepada penghambaan, ketakwaan kepada Allah, atau malah sebaliknya? Apakah kesusahan ini bisa bersabar sehingga terus beribadah kepada Allah tanpa mengeluh dan seterusnya? Maka ini akan dilihat kualitas keimanan kita dengan ujian tersebut. Maka sejatinya segala apa yang ada di kita, baik ketika senang ataupun susah, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ya, orang muslim dia menganggap semua itu merupakan kebaikan. Dan inilah perkara orang yang beriman kepada Allah. Rasul menyebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min idza asabahu syarra fa syakara fa kana khairan lahu wa idza asabahu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Tirmidzi. Sungguh amat menakjubkan perkara orang yang beriman ini, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa menakjubnya? Idza asabahu syarra, kalau dia ditimpa suatu kesenangan, fa syakara, lalu dia bersyukur kepada Allah, fa kana khairan lahu, maka itu baik buat dirinya. Wa idza asabahu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan, hidup sulit, ya, ekonomi susah, boro-boro, ya kan, buat beli sepeda, ya kan, buat beli sendal aja nggak bisa, karena seperti itu. Itu saking sulitnya begitu. Jangan nyindir gak Insya Allah itu pada punya sepeda kan ya, nggak mungkin masuk Grup komunitas sepeda, ya nggak punya sepeda, gitu kan. Saya mau daftar dong, mau beli sepeda, gitu kan. Sepeda enggak, diterima nggak kira-kira? Itu suruh ngapain dia? Suruh dorong. Oh gitu, oke. Ya itu aja, selingan aja ya. Iya. Nah, biar Kita serius aja, ngantuk lagi. Ya. Jadi emang boleh kita bawa dengan Iya. seperti itu.
Jadi silakan saja. Maka kesenangan, kesulitan itu merupakan ujian dari Allah. Kalau dia seorang yang diuji dengan kesulitan, lalu dia bersabar, maka itu pun baik buat dirinya. Itu orang-orang yang beriman, subhanallah. Senang susahnya menjadi pahala. Ketika senang dia bersyukur, tetap dia taat kepada Allah, nggak lupa, nggak lalai. Itu baik buat dirinya. Ketika dia susah dia bersabar, maka itu pun baik buat dirinya. Ini sebagai pembukaan saja. Belum masuk pada materi kita terpanjang insya Allah. Sampai jam 9 ya kurang lebih insya Allah ya. Ini pembukaan, artinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Ketika kita susah, ya kita bersabar. Malah bersyukur lebih bagus. Alhamdulillah saya susah. Namun kalau saya senang, saya nggak lagi di musola, nggak lagi di masjid, saya lagi di diskotik, misalkan begitu. Saking banyaknya artinya begitu. Ini Jadi kan pembukaan seperti aja udah itu. ngeri. Bukan di mana ini. Pembukaannya itu udah ngeri. Iya. Jadi biar Sebutin loh. itu masa-masa kita kan begitu. Sekarang alhamdulillah kan tadi ada bapak bilang tuh, sebagian teman kita udah meninggal, sudah dua anak gitu kan. Kita tinggal nunggu antrian. Karena tadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingetin kita nih. Disitulah teman-teman yang kita harapkan supaya dia mendidik kita kepada kematian kan begitu. Jangan terus ingat dunia terus, akhirnya apa kita lupa kematian, tahu-tahu dia mendadak datang. Nah kita belum siap kan begitu. Maka ini diantaranya adalah sebagai pengingat kita. Alhamdulillah Allah telah banyak kasih kita ke peringatan-peringatan itu dari usia kita yang hidup udah gak lagi muda, badannya udah lagi gak segar, rambut udah gak lagi hitam ya kan, udah putih-putih, ini merupakan peringatan. Dan hidup kita udah berputih, udah berwarna ya kan, udah Sebelahnya itu kan. iya, ya. Ini merupakan peringatan dari Allah. Ini lampu kuning, hati-hati. Tapi jangan Ya. kita doakan. Ya. Tapi nggak jadi masalah, itu lebih baik Pak, supaya kita ingat. Itulah yang apa Saya namanya? kalau jenggot putih itu Pak Ustadz ini loh, awet. Awet hidup. awet hidup. Iya, tahun aja. Insya Allah, amin ya. Tapi nggak ada masalah buat kita lah. Amin. Ya, yang penting kita gunain umur ini buat kebaikan. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, manfaat buat kita, juga buat orang lain. Terus jangan terus, waduh saya udah beda, saya nggak mau kemana-mana, saya mau ibadah juga, ya jangan juga kan begitu. Ada butuh ya hak tubuh kita untuk berolahraga, untuk istirahat, hak untuk keluarga, kita semua kasih hak-hak mereka. Baik, ini pembukaan untuk materi kita hari ini adalah ya saya tulis sesuatu ini hal yang perlu kita perhatikan, terutama bagi saudara kita yang nantinya ketika kita tanah suci, hendaklah kita perhatikan hal yang berikut. Buat kita juga demikian sebagai menambah ilmu buat kita semuanya. Supaya nanti mudah-mudahan dengan ilmu kita akan berikan ini kita bisa memahami, bisa mengamalkan insya Allah. Yang pertama ya hendaklah dalam kita menjalankan ibadah, terutama ini ibadah yang sangat agung ya. Ibadah umrah itu bukan ibadah yang kecil, dia butuh modal, itu tidak? Nggak sejuta 2 juta tapi puluhan juta, paling murah mungkin 24, 23 ada yang seperti itu. Tapi dia dengan modal harta, pun juga dengan fisik dan tenaga. Hartanya doang ada, kalau dia sakit, nggak bisa dia berangkat. Fisiknya kuat, modalnya nggak ada, uangnya nggak bisa dia berangkat, yang begitu. Maka ini ibadah yang sangat agung. Jangan sampai ibadah yang ini nanti hanya akan dapat capeknya doangan, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita khawatirkan kan begitu. Sama seperti ibadah haji. Maka hendaklah yang pertama bagi kita yang beribadah kepada Allah, ini nasihat buat saya semua, hendaklah dari ibadah yang kita lakukan terhadap ibadah yang sangat berat ini adalah benar-benar kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, ikhlas, yaitu ilmu yang sangat sulit untuk kita dapatkan. Jangan kita merasa saya udah ikhlas nih. Ketika kita merasa udah ikhlas berarti kita udah nggak ikhlas, berarti nggak tahu ini ikhlas apa enggak kan gitu. Kita hanya berharap semoga ini menjadi amal saya yang ikhlas. Dan itulah yang akan selalu kita pertahankan, keikhlasan itu. Karena kita beribadah kepada Allah disuruh untuk ikhlas. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Hunafa, yaitu agama yang lurus, enggak bengkok. Tujuannya hanya ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuqimu shalah, mendirikan salat, wa yutu zakat, dan juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, maka ketika ibadah itu hanya untuk Allah saja dilakukan, itulah agama yang lurus. Kalau dia masih ibadahnya
masih bukan karena keikhlasan, maka dikhawatirkan ini masih bengkok jalannya, belum hanif, belum lurus dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu adalah lawannya ya tidak ikhlas, kesyirikan, berarti dia ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya buat kita. Rasulullah SAW sabda, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahwasanya Nabi SAW sabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada persekutuan. Tidak boleh disekutukan. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i, maka siapa yang beramal suatu amalan yang dia berbuat syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikan yang dia lakukan itu. Apa yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada Allah lalu tujukan kepada manusia, dia tinggalkan ya ibadah itu untuk manusia. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan yang harus kita pahami, lawan daripada tauhid itu sendiri. Dan tidaklah Nabi diutus para Rasul kecuali untuk menyelamatkan manusia dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Hanya untuk untuk manusia ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbuat syirik, maka yang terjadi adalah terhapuslah amal-amal kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh seandainya kau Muhammad berbuat syirik, maka akan terhapuslah amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Itulah dia. Ketika kita beribadah bersama dengan itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan hapus ibadah kita itu. Allah jadikan apa? Wa yakunu haba'an manthura pada hari kiamat. Jadikan amal seperti apa? Debu yang ditiup angin. Enggak ada bekasnya. Betapapun ibadah itu besar, karena tidak dasar keikhlasan tapi berbuat syirik kepada Allah, maka ibadah itu seperti debu yang ditiup angin, tidak ada bekas sama sekali. Ini juga buat kita semuanya, bukan hanya ketika umroh haji doang, bukan, tapi semua ibadah yang kita bertakarruf kepada Allah, ibadah tersebut adalah ibadah itu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari riya, sum'ah, dan ingin dipuji karena ibadah yang dilakukan. Ini sama dengan tadi. Riya, sum'ah. Riya itu apa? Pamer. Sum'ah ingin didengar dan ingin dipuji kebaikan atau ibadah yang dilakukan. Ini penyakit. Dan ini sangat berbahaya. Terlebih zaman sekarang ini menjaga kita sangat sulit. Riya itu gampang dan sangat mudah. Terlebih zaman media sosial ini. Makanya kemarin Syekh Ibrahim Al-Khairi, salah ulama Saudi, heran dengan jemaah Indonesia gitu. Dikit-dikit selfie terus mana-mana. Seorang yang dikatakan nih loh, saya lagi umroh loh, ini lagi ibadah loh, saya lagi sujud di Ka'bah loh. Sama itu Pak, BSR selingan ini Pak. Iya, Pak. Sama ini padahal bohongan. Apalagi bohongan itu tidak boleh. Ya, ibadah aja diselingkan riya atau sum'ah itu nggak boleh. Ini berbahaya dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Oh, ini gue ngaji nih, udah pernah ngaji. Nah, itu termasuk bagian. Kita ini beribadah bukan untuk diakui oleh manusia, bukan. Ini subuh-subuh di masjid. Iya. Nah, seperti itu ya. Bikin status indahnya salat malam. Padahal di rumah. Kan begitu, padahal di rumah tidur kan ya begitu. Ini berarti Mengingatkan. Tapi kalau benar-benar dilakukan, nah itu masih boleh lah ya Tat ya. Daripada Sambil mengingatkan. ya, makanya saya bukan ini ya, tapi ya mengingatkan. saling mengingat aja, jangan sampai kita ingin berbuat baik dengan menghapus kebaikan kita, kan begitu. Kan rugi juga. Dalam di grup, woi bangun sahur, saya tahajud malam-malam jam 2. Sampai mau lihat. Tahu-tahu kita wah ini ada SMS jam 2 kebangun sahur, bangunin sholat subuh, tahajud segala macamnya. Ya kadang bangun, ya. Pak Ustaz. Biar sendiri nggak bagus. Jadi dia nggak bangun. Tujuan apa? Supaya tahu bahwasanya si orang ini jam 2 dia udah bangun, itu udah bangun. Dia kebangun sahur. Itu Ini ria hati-hati bukan? ya. Ini saya nggak tahu itu orang mana. Jangan ya. Tapi lebih baik kita telepon aja. Assalamualaikum, bangun. Nah, kita lebih bagus. Ya, ditelepon orangnya kalau kita ingin cinta. Adapun kita bikin status segala macam di tempat-tempat orang tidur, maka itu lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Cukuplah kita aja yang Allah tahu. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita, dosa-dosa kita sembunyikan, pun amal soleh pula sebaiknya kita tutupin gitu. Kita tutupin juga gitu. Maka jangan sampai
Ini karena ini memang sangat halus sekali beliau itu. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebut orang yang sahih, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sungguh perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Riya ini syirik. Syirik tadi itu menghapus amal, di antara bahayanya kan begitu. Kemudian juga wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menyebutkan sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa orang bersyirik dan Dia mengampuni dosa-dosa lain daripada syirik itu. Maka ini syirik sangat berbahaya. Meskipun dia kecil, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sungguh perkara yang aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah akan berfirman pada hari kiamat, idza jazan nasu bi amalihim, apabila manusia telah diberikan amalnya, apa dibahas amalnya. Lalu Allah mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya di sana, di dunia itu. Fanzuru, lalu lihatlah, hal tajiduna indahum jazaa'a, apakah kalian akan dapatkan balasan dari mereka, pahala dari mereka. Allah serahkan, Allah enggak demen orang-orang yang berbuat riya, yang dia ingin amal itu dipuji orang lain. Pergi kalian kepada orang-orang yang ingin kau riya amalmu dengan orang tersebut. Apakah engkau dapat balasan dari mereka? Kan enggak. Ini kan rugi, amalannya besar, pergi haji kalau macam itu, umroh, beribadah di malam hari, berat itu kan. Kemudian juga bersedekah dengan biaya sangat besar, itu juga sangat berat. Ketika kita menginginkan pujian dari manusia, maka nanti di akhirat kita disuruh menghadap orang tersebut minta balasan. Jadi itu nggak akan mungkin bisa terjadi diberikan oleh orang tersebut. Ini pembinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin dapat, nggak mungkin, sebagai sedikit pun nggak akan dapat. Maka itu kita harus jaga amal-amal kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah hadis yang sangat menyeramkan sekali ini, hadis tentang ahli ibadah tapi ahli neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita ada hati kita ini, kita udah ibadah kepada Allah, kita udah sholat, kita udah zakat, udah nolong orang, ya kan? Insya Allah kita masuk neraka. Enggak ada jaminan itu. Kita akan sebutkan hadis saya dari Imam Muslim. Bapak ya Pak, kita belajar hadis dulu supaya kita tahu bahwasanya ini yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk yang disampaikan kepada kita umatnya, sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita umatnya, agar kita mengetahui hak jalan-jalan yang bisa menuju ke neraka dan juga kita bisa menghindarinya. Rasulullah pernah menyebutkan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihakimi, diputuskan perkaranya yaumul qiyamah pada hari kiamat, rajulun ustusyhida, seorang laki-laki yang mati syahid. Subhanallah. Mati syahid amal besar atau tidak? Besar. Berjuang membela agama Allah dengan jiwa dan raga, terbunuh berarti ini. Ini orang mati syahid. Nanti dia akan dihakimi oleh Allah, diputuskan perkaranya pertama-tama di antara manusia sebelum yang lainnya. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu bi ni'amihi. Fa'arafahu, datangkan dia, disebutkan ini ya amal-amalanmu, lalu dia pun mengetahuinya dan mengenalinya. Qala fa ma 'amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan amalanmu tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Dia mengatakan, aku berjuang, aku terbunuh karena engkau dan aku syahid di jalanmu. Tapi apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau dusta. Subhanallah. Ini orang udah mati berjuang di jalan Allah, ya, ketika ditanya lalu dia menjawab, aku terbunuh karena berjuang di jalanmu. Apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ayuqal jari'un. Tapi engkau sesungguhnya engkau terbunuh itu agar engkau dikatakan oleh orang jari, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Subhanallah. Dia menginginkan dari perang itu bukan mati syahid, tapi agar dikenal di kemudian hari sebagai tokoh pahlawan nasional, tokoh kemerdekaan, tokoh revolusi, reformasi, dan seterusnya. Dia berjuang karena untuk dapat seperti itu. Waqad qila, dan kau telah mendapatkan sebutan tersebut. Thumma umira bihi fazu'iba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu orang tersebut diperintahkan untuk diseret wajahnya lalu dicampakkan ke api neraka. Subhanallah. Ini amalan yang sangat besar. Orang mengira ini mati syahid. Bersamaan dengan itu dibatalkan oleh Allah. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Dari mana? Dari hatinya.
Dia beramal bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, agar disebut sebagai orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini kan ibadah berarti kan? Bersama dengan itu, ibadah syahid yang dia lakukan tidak mengantarkan dia kepada surga dengan Allah, tapi malah mengantarkan dia kepada neraka karena niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Kemudian yang berikutnya, warajulun ta'allamal Qur'an atau ta'allamal ilma. Dan orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu agama ya, bukan ilmu pengetahuan yang umum, ilmu agama. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang-orang, wa qara'a al-Qur'an, dan dia pun membaca Al-Qur'an. Lalu dia pun didatangkan. Hakimnya lagi orang yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu agama dan yang membaca Al-Qur'an. Fa'arafahu bi ni'amihi fa'arafa, lalu pun dia pun disebutkan nikmat-nikmatnya, ini amalannya, ini kepalam ini pekerjaannya. Qala fama 'amilta fiha. Lalu Allah bertanya, Allah Maha tahu tentunya. Ini hanya untuk uji dia. Apa yang kau kerjakan dengan amalmu ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an itu untukmu. Karena engkau aku membaca Al-Qur'an. Untukmu ya Allah aku membaca Al-Qur'an. Faqala, Allah menyebutkan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Wa qara'tal Qur'ana liqala huwa qari'un. Tapi engkau itu membaca ilmu itu agar engkau disebut sebagai alim, seorang yang alim, seorang ustaz, seorang kiai. Dan engkau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai seorang qari. Dan ini udah banyak di negeri kita. Orang ditanya, saya ingin jadi kiai, saya ingin jadi ustaz. Dan orang-orang sudah nyebut kamu ustaz sekarang. Kalau hanya dia baca ilmu agama, ingin disebut ustaz, kiai, maka ini ancamannya. Kalau hanya diberi Al-Quran, pengen disebut qari fulan, qari internasional, qari nasional, maka ini ancamannya. Subhanallah, ini sangat mengerikan sekali kayak gitu. Ini kan Al-Quran, ini kan agama, itu kan amal-amal saleh. Bersamaan dengan amal-amal tersebut bukan mengantarkan dia kepada surga, tapi malah mendatangkan dia kepada neraka Allah. Engkau berdusta, kata Allah, tapi engkau belajar ilmu agama agar engkau dikatakan seorang yang alim, seorang yang habib, orang yang faqih, orang yang ustaz, kiai, gus dan seterusnya. Dan engkau baca Quran di qala qari, agar engkau dikatakan seorang qari. Qarinya ini, qarinya itu, dan dia bangga dengan sebab itu. Wa qad qila, dan engkau telah menyebut, mendapatkan sebutan tersebut. Thumma umira bihi fasubi ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Orang pun diperintahkan untuk diseret di wajahnya, kemudian dicampakkan ke api neraka. Ini orang yang kedua. Wa rajulun, kemudian yang ketiga, wasa'allahu alaihi. Allah ya Allah, orang yang Allah berikan kepadanya keluasan harta. Wa a'tahu min asfil mali kulli, dan Allah berikan kepadanya bagian harta yang besar. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa. Lalu Allah ya beritahukan kepadanya tentang nikmat-nikmat harta tersebut. Faqala, maka dia mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, fama 'amilta fiha, apa yang kau kerjakan dengan hartamu itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa ilaihi fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia mengatakan, tidak ada satu jalan yang engkau senang, engkau cintai agar orang berinfak, kecuali aku berinfak padanya di atas jalanmu untukmu. Apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawwad wa qad qila. Tapi engkau berbuat demikian, engkau berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua dan seterusnya, agar engkau dikatakan jawwad, orang yang dermawan, orang yang royal dan seterusnya. Wa qad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut. Orang-orang setelah mengenalimu sebagai orang yang dermawan. Apa yang terjadi? Thumma umira bihi fasu'iba ala wajhihi thumma ulqiya fil nar. Lalu orang tersebut pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke api neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal soleh kita lihat itu belum tentu mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah dan surganya. Malah sebaliknya, itu menjadi bumerang nanti pada hari kiamat, akan mengakhiri kepada api neraka. Karena apa? Karena salah niatnya. Seorang pergi haji, kalau hanya demikian titel sebutan haji, maka itu keancaman hadis ini. Jika orang buat, woi Pak ini, dia nggak mau nengok, Pak Haji baru nengok ada apa? Kayak gitu. Pulang ke rumah, ya namanya tidak ada haji ya. Kurang hanya itu, kasih hak dulu kan begitu. Ini yang dicari itu. Padahal Nabi para sahabat pun nggak ada namanya Haji Umar, Haji Abu Bakar, Haji Utsman, enggak. Itu hanya sebutan, ada saja nggak ada masalah ya, ada saja sebagai penghormatan. Tapi kalau kita semata-mata hanya ingin menambah titel di nama kita, kok nama cuma segini doang, tapi Nabi Haji biar ada haknya kan begitu. Nah itu salah.
Mau orang ngasih kita dapat haji atau tidak itu urusan mereka. Yang jelas jaga niat kita, jangan sampai kita pergi haji untuk dipanggil Pak Haji. Jangan kita niat umroh untuk dipanggil Pak Umroh, kan begitu. Ada nggak Pak Umroh? Nggak ada. Tapi kalau udah umroh, udah haji, terus dia nggak mau disebut, jangan panggil saya Haji, jangan panggil, gitu. Jangan panggil nama aja, gitu. Itu gimana? Ya nggak jadi masalah, tapi lagi pada niatnya. Kalau dia untuk sucikan dirinya agar jangan sampai terfitnah, nggak jadi masalah. Tapi dengan itu misalnya dia ingin menunjukkan bahwasanya orang yang tawadu, itu juga jadi masalah juga tuh. Pengen sebut tawadu, jangan saya haji saya biasa gitu kan. Dan seterusnya, ya. Kalau orang memanggil nggak apa-apa tadi. Yang jadi masalah itu hanya adat saja ya, adat adat. Tapi sekali lagi tergantung kepada orang tersebut. Kita lihat orang ya lihat sebagai apa namanya zahirnya saja, ini orang soleh gitu aja. Pak Haji, Bu Haji ya kan. Ini dia orang soleh, suka berinfak. Udah kita pun nggak boleh berseuzon. Ada orang amal ada cuma pengen disebut. Kaji salib. Bukan juga udah pengen dilihat. Enggak boleh. Kita menghukumi orang ya kita doakan malahkan. Ketika dia berinfak, meminta yatim semoga apa yang diinfakkan berkah menjadi sarana dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan iri, enggak boleh. Pesan yang ketiga, ya hendaklah beribadah sesuai dengan tuntunan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kita harus perhatikan karena kita ibadah ini dibangun di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah Nabi diutus kecuali untuk mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ya, terutama apalagi di Mekah, di Madinah, waliyadzubillah kemarin kita lihat ya di YouTube itu ada aneh kelakuan di jamaah kita kan mereka senamlah di luar hotel mereka sehingga itu bukan adat mereka kan begitu. Kenapa nggak lakukan di dalam kamar saja kalau hotel kan begitu. Dia bawa kebiasaan di Indonesia, senam di lapangan, di luar, kemudian di sana dia juga sampai joget-joget dengar musik ya otomatis ya orang-orang sana yang masa asing kan begitu. Maka hendaklah jangan sampai menyia-nyiakan waktu dengan hal demikian. Silakan berolahraga, tapi ya hindari hal-hal yang demikian. Sekedar untuk lari-lari atau mengeluarkan otot itu jadi masalah atau jalan-jalan kan begitu. Kalau sepeda gimana? Kalau boleh sana nggak apa-apa nih, pakai saja kan begitu. Sepeda lebih bagus ya. Kuat aja deh. Asal kuat aja. Jadi intinya adalah agar jangan sampai kita ibadahnya sia-sia. Kenapa? Enggak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat nasihat adalah menjalankan ibadah umroh dengan semangat dan serius. Jangan lemas-lemesan. Terlebih di sana ada tempat yang sangat berkah. Ya. Di mana salat nanti kita lakukan dua beda nilainya ketika kita salat di Masjidil Haram di Madinah dengan salat di sini di kampung belakang di kampung berbeda sama sekali sangat-sangat berbeda. Allah Rasul menyebutkan SAW ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Rawahu Muslimun. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah wa la ta'jiz, jangan kau merasa lemah dan malas. Ingat hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian terhadap hal yang bermanfaat. Baik dalam urusan dunia dan akhirat terlebih-lebih harus bermanfaat. Selama hal itu bisa bermanfaat, kita disuruh untuk bersemangat mengerjakannya. Bukan malas-malasan. Beribadah bermanfaat akhirat, bersemangat. Olahraga bermanfaat untuk dunia, bersemangat silakan gitu kan. Jadi jangan sampai juga kita terus beribadah tapi melupakan sisi yang lainnya. Untuk menjaga kesehatan dan seterusnya maka perlu juga semangat. Pun juga bekerja yang menghidupi kehidupan keluarga, memberi nafkah untuk mereka juga bersemangat. Dari hal-hal yang bermanfaat kita harus bersemangat. Wasta'in billah dan minta pertolongan kepada Allah. Betapapun juga ibadah kita akan bisa lakukan ya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah menolong kita sehingga kita bisa bangun subuh. Karena Allah menolong kita bisa salat ke masjid berjamaah. Itu karena pertolongan dari Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz dan jangan merasa lemah, malas dan seterusnya. Ini Rasulullah SAW yang memberikan motivasi kepada kita untuk bersemangat terhadap hal-hal yang bermanfaat. Buat manfaat silakan bersemangat ya kan, agar menjadi kekuatan kita, jiwa kita untuk lebih kuat menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengharap umroh yang dilakukan itu untuk bersucikan diri sehingga melatih kesucian diri kita agar jangan sampai masih ada penyakit hasad, sombong dan seterusnya, bukan. Tapi kita umroh untuk atau ibadah yang lainnya adalah itu menjadi penyucian diri kita. Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa
wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi berusaha untuk memperhatikan nafas ya, agar jangan sampai penyakit hati itu timbul pada diri kita. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha muslim. Nabi pernah mengajarkan kepada kita doa yang sangat bagus untuk menjaga ketakwaan di hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkanlah kepada diriku ini ketakwaannya. Karena takwa itu bukan di zahir tapi di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, itu bukan isyarat dengan tunjuknya. Takwa itu di hati. Bukan karena sorbannya yang besar, jubahnya yang panjang, jenggotnya yang lebar dan seterusnya. Tapi yang takwa itu adanya di hati. Adapun kita pakai peci, pakai sarung, ya kita khususkan ini zahir ketakwaan seorang kan begitu. Kalau kamu jenggotnya panjang itu, maka kamu dapat takwa, enggak juga. Dia berusaha menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu mudah-mudahan bisa menghasilkan dia menjadi orang-orang yang bertakwa pun begitu. Termasuk panutan Pak, kalau dia mau menyimpang dengan jenggot Malu dia, malu. iya begitu. Balik Istri yang punya suami berjenggot itu suatu ya anugerah juga ya. Alhamdulillah berarti pakai peci dia jangan malu-malu kemana-mana ya kan. Pakai peci saya jadi mau berbuat jelek jadi malu kan. Karena yang berdoa ya itu banyak fungsinya berarti jenggot itu. Peci haji juga demikian kan begitu. Mungkin orang haji ya pakai peci haji tapi mampir ke remang-remang kan begitu. Iya betul. Tapi kan paling tidak dia murah aja dia kan begitu. Ya, jadi kita Nabi mengajak kita agar menjaga takwa di hati kita. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati ini. Anta khairu man zakka, engkau sebaik-baik penyucinya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan juga ya mengatur hati. Kemudian terakhirlah memanfaatkan waktu-waktu yang berharga di Mekah Madinah dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya salat di Madinah, di Mekah atau di Masjid Nabawi Haram itu tidak sama beda dengan masjid kita salat di tempat yang lain. Rasul menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Ya rawi Muslim. Salat di masjidku itu Masjid Nabawi afdal itu lebih utama min alfi salatin fi ma siwa daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Subhanallah. Artinya kalau kita salat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu tidak sama atau lebih baik daripada salatnya kita di salat di Nabi Muhammad 1000 rakaat. Bayangkan itu, masya Allah. Kita salat subuh di Masjid Nabawi 1 kali itu yang lebih baik daripada salat di Nabi Muhammad 1000 kali. Walaupun sama-sama baik kan gitu. Cuman pahalanya sangat besar. Maka para ulama nggak akan rugi orang mengeluarkan duit 20 juta, 30 juta untuk umrah. Karena di sana dia bisa mengambil kebanyakan pahala sebanyak-banyaknya. Yang penting dia tahu ilmunya, dia bersemangat kan gitu tadi. Jadi jangan sia-siakan ada waktu sholat yang mutlak yang boleh dikerjakan gitu kan. Ada waktu yang dilarang. Ada berzikir dan seterusnya. Itikaf di sana ya, jangan banyak santai-santai. Apalagi di Masjid Haram itu 100.000 lebih atau 100.000 daripada yang lainnya. Subhanallah. Kita sholat di sini 100.000 kali, di sana cuma 1 kali hitungannya. Subhanallah. Saking banyaknya pahala yang Allah siapkan buat mereka tamu-tamu Allah yang istimewa. Kan begitu. Maka nggak akan rugi tuh. Itunya memang besar, tapi pahala pun juga sangat besar. Pahala juga sangat besar. Maka mudah-mudahan kita sekali lagi jam 9 ya. Kalau sebentar nggak makan kesian nih pada rumah udah makan nih bang. Kayak udah di sini kan begitu. Jadi ya kita takut ya ke malaman kemudiannya. Udah pala ya, mudah-mudahan ini ya bermanfaat untuk kita semua. Baik ya, itu sih kita sampaikan dari riwayat ada hadis Nabi, semoga menjadi bekal kita semuanya. Sekali insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga Bang Deden dan keluarga Allah berikan kesehatan di sana dan juga kemudahan dalam urusan ibadah kepada Allah dan menjadi ibadah yang ikhlas karena Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa pergi umroh nantinya. Amin. Dan semoga Allah jaga keikhlasan kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita jadikan amal-amal yang ikhlas, yang hanya mengharap Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari amal-amal yang tidak ikhlas yang kita sebutkan bahayanya sangat-sangat berbahaya. Demikian kurang lebih mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari dosa yang baik. Kita akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang sama-sama kita dengarkan dari Al-Mukarram
Pak Ustadz Suhaimi yang begitu banyak masukan-masukannya untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Untuk selanjutnya mungkin tadi tanya jawabnya belum ya Pak Ustadz ya? Tanya jawabnya kurang lebih sekitar 10 menit ya, cukup atau kurang seperempat ya? Nanti sini sekitar 04 ya. Yes. Yang biasa debat Iya. agama di grup belakang itu tanya aja sekarang Pak. Ini saya mau nanya, iya ini saya mau nanya, makanya saya persilakan nanya dulu. Ini namanya Pak Gempar nih, silakan. Kalau kita Belakangan saya mah kalau yang udah Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi dengan ria Pak Ustadz. Sekarang kita beraktivitas ibadah itu kayaknya hampir semua ria Pak Ustadz. Sekarang kita sholat masjid, wah kelihatan tuh. Nih gua nih yang paling suci itu paling. Itu dah timbul dengan sendirinya Pak Ustadz. Bagaimana cara untuk apa ya? Paling enggak menghilangkan perasaan tersebut gitu Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghindari riya kan gitu. Sedangkan Iya. kita sholat aja keluar, kita Betul. menampakkan diri kita kan begitu. Maka jawabannya adalah bahwasanya riya itu ada di hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah ada amal-amal yang memang harus ditunjukkan sebagai syiar, ada yang memang harus disembunyikan kan begitu. Di antara amal-amal yang harus ditampakkan adalah sholat 5 waktu. Dan ini perintah Nabi SAW untuk melaksanakan sholat di luar. Maka Nabi menyebutkan khairus sholat sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat seorang di rumahnya ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Berarti sholat fardu bagusnya di mana? Di luar, di masjid. Maka itu ketika kita keluar masjid bukan untuk riya, tapi untuk melaksanakan perintah Nabi SAW, untuk ketaatan kita. Adapun orang lain mau kita riya, kamu ke masjid, ngapain ke masjid? Ya gitu, berbahaya itu. Udah bodo amat, urusan dia dengan Allah. Kita berusaha menjalankan perintah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang munafik, itu dia sangat berat untuk masjid. Nabi menyebutkan adkhulus shalah lil munafiqi salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sungguh salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Berjamaah tentunya. Kalau di rumahnya nggak berat, karena itu Nabi bukan berat itu. Kenapa? Karena harus keluar berjamaah kan begitu. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada salat isya dan fajar salat berjamaah, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan datang ke salat jamaah tersebut walau habwa, meskipun dalam keadaan merangkak. Subhanallah, saking besarnya pahala itu. Maka kita datang ke salat berjamaah ke masjid ya kan, isya dan fajar. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang banyak dan agar jangan sampai kita jadi orang termasuk orang yang munafik kan begitu. Ya udah, ngapain orang jangan disibukkan. Jangan disibukkan kita, itu urusan dia. Jadi kita, ya Allah mudah-mudahan jadi amal yang soleh ya karena engkau kan gitu, dan hamba keluar karena perintah Nabi kan mendapatkan pahala dan agar jadi termasuk orang yang munafik. Gitu Pak ya, terapinya itu aja dulu. Udah gitu. Makanya semangat, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan enggan ke masjid, jangan. Harus kita ke masjid. Kadang lebih dari setannya Pak Ustadz kadang-kadang. Itu setan kerjaannya. Terus itu udah jangan ke masjid, ke masjid rumah aja. Itu setan. Pengen disebut alim yang berat. Jangan ya. Alim Alim apa kalau macam berusaha. Iya. Kita beramal karena memang perintah Nabi. Medianya pun ada di tangan. Media riaknya tuh ada di tangan, itu yang jadi masalah. Ya, kan? sekarang makanya begini kita pesankan juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini zaman dahulu nih, ulama tabi'in. Ya, apa yang beliau mengatakan? Inna, sesungguhnya asyaddu apa namanya? Ma'aladtu syai'an min niyati li'annaha tataqallab. Tidak ada sesuatu yang paling aku jaga daripada niatku ini. Yang paling sulit aku jaga daripada niat. Asyad paling sulit ya. Kenapa? Li'annaha tataqallab, karena itu berubah-ubah. Bisa jadi kita berangkat karena Allah ya, pergi umroh, pergi ke masjid. Nah, di situ setan mengganggu kita. Ya, lihat tuh kan ada orang yang lihat, ayo sholat lebih khusyuk lagi kan begitu.
kayaknya kamu kalau selfie di sini bagus, mana coba kasih tahu teman-teman bahwasanya kamu sedang di sini, sedang ngapain begitu. Nah itu, kayaknya kamu nih enak nih ya kan. Asal kita tuh ikhlas. Cuma begitulah setan mengganggu kita, ya, memberikan was-was kepada kita, terus membisikkan agar kita mengikuti langkah-langkah mereka. Setan itu menghalangi kita dari ikhlas. Karena kalau orang ikhlas, Allah akan tolong dia, surga jaminannya. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ria, ya tadi ancamannya kan begitu. Ini yang sangat sulit kita jaga. Tapi terus kita berusaha menjaga amal kita ini, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong saya agar jangan sampai ria gitu. Ya, jadi jangan sampai kita orang-orang belum mau apa, yang penting kita masih karena perintah Allah, perintah Rasulnya kan begitu, ingin dapat pahala, udah itu aja. Insyaallah akan hilang semua. Ya silakan, ada waktu tinggal 5 menit lagi. Lanjut yang lain. Saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi saya mau nanya, itu ulasan pelajaran hasil pengajian kita tadi. Yang saya tanyakan tadi itu, seandainya kan kita bangunin sholat tahajud, saya yang selalu ngebangunin. Tangi. Iya, tangi. Alhamdulillah. Iya. Ya, baik. Makanya saya ini merasa sedikit itu udah masuk. Apakah termasuk ria atau tidak gitu kan? Iya. Terus karena saya ini insya Allah gitu, niatnya udah rutin gitu. Takutnya kita ini sujon gitu yang ngebangunin kita. Dan terus ini kan tadi yang saya tanyakan juga, itu yang seandainya tuh yang mendengar dia bangun mengerjakan. Nah, Depan kepala ya kan begitu. oh gitu. Ya itu aja tadi yang saya tanyakan. Doang ya. Iya. Ya. Kita Pos ya Pak ya. Mohon maaf, sebenarnya saya tadi itu bukan ada info, nggak ada sama sekali. Iya. Hanya saya ini saja kan gitu. Iya. Bagus itu Maka namanya. sebenarnya ya, mungkin pelajar juga semua kan gitu kan. Iya. Nah, apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Kembali pada masing-masing. Maka tadi kan saya kasih solusinya. Kalau kita ingin bangun teman-teman, kalau mungkin kalau tidur dia akan baca, tapi kalau kita telepon mungkin dia akan dengar kan gitu. Iya. Nah gitu, kalau mau memang benar saya, kalau ada yang bangun nih udah jam 3 loh, jangan tidur mulu gitu kan gitu. Telepon langsung. Nah, telepon aja langsung, itu lebih bagus, manfaat, menjaga diri daripada dia kan gitu. Kalau cuma status, tapi itu status latihan, itu sama aja dengan status kita buat. Itu saat ibadah, disebut status. Sekarang apa? Bikin bantuan sosial, bersatu kebutuhan, memang di situ ada hajat, ada kebutuhan. Seperti orang ngasih donasi kan, ini tolong sampaikan, maka dibutuh dokumentasi. Kita buatlah dokumentasi santunan anak yatim kan begitu. Hasil daripada sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang memberikan pada kita amanah kan gitu. Iya, dicatat laporan gitu. Lain kali ketika kita ya alhamdulillah sudah bisa berbagi dengan anak yatim, semoga bermanfaat. Itu kan berbeda ya kan? Kalau itu kan beda itu nilainya. Yang satu karena pengen laporan, yang satu pengen dibagi, wih hebat udah bisa sedekah. Gitu. Luar biasa kan begitu. Itu hati kita harus kita tata seperti itu. Itu sangat sulit. Berarti yang ngumpulin donasinya terus dia mengumumkannya itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, iya. Karena mau bertanggung jawab dia kan begitu. Atau jangan kita yang memberi, kita yang mengumumkan. Kita ngumumin soalnya itu biar orang tahu bahwasanya dia beribadah. Toh kalau kita berbuat jelek kita nggak biar orang tahu kan begitu. Kenapa kita berbuat baik menjadi orang yang rasul? Jadi tutupin juga itu kan. Mungkin lebih baik lagi jangan diapa-apain lah. Tutup aja ya begitu aja itu begitu. Jangan yang pada tahu. Iya, Kamu makanya aja tahu sendiri. justru orang-orang yang istimewa itulah insyaallah orang yang rajulun taqiyun khafiyun, orang yang bertakwa tapi tersembunyi. Dia nggak terlihat oleh orang-orang sebagai orang takwa. Cuman Allah yang tahu itu orang yang istimewa si Allah Subhanahu wa taala. Dia orang mungkin orang biasa, orang dia kuli pasar, kuli bangunan, tapi Allah lebih tahu dia. Sebagaimana Uwais al-Qarni. Emang dia orang tinggi? Bukan. Orang kaya? Bukan. Dia cuma pesuri doang tuh. Bersama dengan itu, Masya Allah. Rasul menyebutkan kalau bertemu dengan ini, dia minta doanya ini orang makbul. Itu Uwais. Ketakwaan dia disembunyikan. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui kan begitu. Maka Rasul berkisah pada Umar. Sampai Umar ketika ada dari Al-Quran ya dari Quran yaitu dari Yaman, ada gaya namanya Uwais. Terus di musim haji sampai ketika dia bertemu dengan Uwais. Setelah itu Uwais kabur pergi nggak tahu. Lagi yang sama jangan sampai orang-orang mencari berkah kepada dirinya kan begitu. Subhanallah. Berarti orang yang saleh kan begitu. Jadi memang seperti itu orang-orang yang takwa itu istimewa adalah rajulun taqiyyun khafi. Orang yang bertakwa dan selalu menyembunyikan ketakwaannya. Sehingga orang nggak tahu bahwa ini orang yang takwa. Karena dia nggak butuh pengakuan orang-orang. Nggak butuh pengakuan orang yang adalah ibadah dia karena Allah. Cukup Allah yang mengakui saja kan begitu. Saya menyembunyikan ibadah saya sebagai saya menyembunyikan kejelekan saya. Supaya jadi gitu lagi, tergantung dari niatnya. Tapi kalau memang kita sulit kayak seperti itu, kalau kita menjaga keikhlasan, udah
cukuplah kita aja yang orang tahu, nanti kita saja. Kalau mau pesannya sebelum tahajud, misalkan jam 7, jangan lupa bapak-bapak antar sholat tahajud ya, semoga Allah mudahkan. Udah gitu lebih bagus, ya kan? Berarti kita nggak tahu nih, padahal kita udah bangun tadi jam 3, jam 4 gitu. Coba kita pesanin aja, nggak apa-apa. Itu namanya tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Itu lebih bagus. Atau kita pesan ya, keutamaan sholat tahajud. Kapan kita kasihnya? Sebelum mereka tidur. Kalau mereka udah tidur nggak bisa baca, tahu-tahu baca siang, masya Allah. Jam 2 posting, kita udah tidur. Jadi bagusnya ingatkan, nggak apa-apa nih, kita kasih short PJ-nya untuk ingatin sholat tahajud. Bapak ini silakan, jadi masalah itu boleh ya, asal jangan menjaga kesan kita. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz mau nanya masalah hal tentang riya juga ya. Riya, karena banyak tentang perbuatan riya itu sedikit sekali dan tipis sekali ya, sama tidaknya ya, sekulit hari lah gitu. Nah, saya begini mau nanya, saya itu seperti biasa tukang membuat aspirasi Pak, menulis, atau kita itu ya sastra, korespondensi dulu saya paling suka. Nah, sekarang ini saya sudah puluhan tahun nulis aspirasi 2 judul Pak. Satu setetes embun pagi, kedua kali secangkir kopi pagi. Yang saya maksud ini semuanya bernapas Islamiyah Pak. Ada hadis dan ada ayat-ayat suci Al-Quran, maksudnya firman Allah. Yang saya tanyakan, saya ini apa termasuk riya? Karena saya share lebih dari 200 nomor HP saya Pak, tiap pagi. Cuman saya libur hari Minggu. Jadi yang saya share ini apa termasuk riya? Gitu. Karena bagaimanapun saya memang paling hobi dan paling senang bikin aspirasi Pak. Maka saya telepon pagi dan secangkir kopi pagi itu tetap tiap pagi Pak. Nah, yang saya tanyakan sekali lagi, apa itu termasuk riya? Apa tidak? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berarti masih banyak ini kita punya masalah, dan itu bukan hanya salah Bapak, kita semua juga. Jangan sampai wah itu riya, saya enggak begitu. Tapi enggak. Sebenarnya adalah ya kembali kepada niat kita. Intinya seorang muslim itu ketika dia berdakwah dengan media apapun itu bagus. Artinya sekarang zaman sudah modern, maka dia memberikan nasihat media dakwah itu dengan cara yang modern juga. Iya. Kalau zaman dahulu kan kita ribet, mau nasihatin orang datang dulu ke rumahnya. Kalau dia ada di rumah, kalau anda cukup dengan tulisan, bagi dengan grup yang ada. Sebenarnya cara otomatis kan gampang untuk menyebarkan kebaikan kepada yang lainnya. HP ini, mana HP itu? HP itu bisa menjadi sumber-sumber kebaikan kita, jadi sumber kejahatan, tergantung kita menggunakannya. Seperti tadi misalkan kalau kita aspirasi, itu memang bagus untuk menambah semangat, motivasi orang dalam bekerja, berusaha, beribadah, itu bagus. Semoga itu menjadi amal yang ikhlas karena Allah kita doakan kan begitu. Karena memang kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan tulisan kita mampu, kita seorang dai dengan ceramah, seorang yang punya harta dengan infak, seorang yang punya kekuatan bantu dengan kekuatannya, ya kan, dia nggak bisa memberikan, yuk saya bantu dengan tenaga saya kan begitu. Nggak bisa dengan tulisan, dia bantu dengan tulisan. Ini menjadi salah kebaikan buat dirinya. Itu tergantung kita, di mana kemampuan kita, apa keistimewaan kita, di mana zakat itu kita berikan untuk dakwah, untuk menyebar kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, bukan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Manfaat itu harus dengan harta enggak, memberikan solusi jadi manfaat, ya kan, memberikan tenaga juga manfaat, memberikan ilmu juga manfaat, harta juga manfaat. Jadi masing-masing kita punya manfaat. Yang penting adalah niat kita. Kalau kita ingin mengeser itu agar juga orang yang soleh, padahal bukan, ini berbahaya. Mengeser kebaikan padahal ingin wah dia orang yang alim, orang yang soleh, ini berbahaya. Jadi ya akan sebutkan seorang alim, orang yang alim, orang ustadz, kiai dan sebagainya. Tapi kita hanya mengeser semampu kita bisa. Ini mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal soleh saya kan begitu. Misalkan ada hadis Nabi gitu, hadis Nabi menyebutkan tentang keutamaan puasa Senin Kamis, keutamaan sholat sunnah fajar, sama sholat berjamaah. Kita share dong tuh, orang jadi baca, jadi baca jadi semangat dia mengamalkannya. Gara-gara bacaan kita, kan jadi pahala juga buat kita kan begitu. Itu maka jangan diputus, itu selama kebaikan insya Allah minta pada Allah pertolongan, ya Allah jadikan ini ikhlas kata engkau, kan gitu aja. Itu seperti doa. Makanya Nabi menyebutkan selalu menyebutkan dalam doanya, Allahumma wa inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sebenarnya aku
berlindung kepadamu dari berbuat syirik terhadap perkara yang aku tidak tahu, dan aku mohon kepadamu terhadap perbuatan syirik yang aku ketahui. Jadi itu ya Pak ya, tetap doakan kebaikan dan minta tolong Allah agar jadikan ini amal yang ikhlas karena Allah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya bertanya, ini terakhir kali ya. Oh ya, ada singkat aja nih. Tadi disebutkan ada waktu awal pembukaan sebelum masuk ke materi, disebutkan bahwa ada 3 amalan yang putus, amal jariah, anak yang soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Nah, terkait dengan anak itu, dulu kan ada, mungkin sekarang masih berlaku ya, filosofi banyak anak banyak rezeki. Nah, apakah dengan zaman sekarang itu masih relevan? Mengingat seperti kita ketahui membiayai anak tuh biaya operasionalnya beda dengan yang dulu gitu, terutama biaya pendidikan dan lain-lainnya. Pertanyaan saya itu, apakah masih relevan gitu filosofi itu? Nah, bagus pertanyaannya bagaimana tadi ya, ketika ada semboyan banyak anak banyak rezeki. Ini bukan hadis, bukan firman ya. Artinya memang hanya anjuran agama. Maka menyebutkan tazawwaju al-wadudu al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan penyubur. Artinya bisa punya banyak anak. Kalau semakin banyak anak akan semakin banyak kebaikan yang kita dapat, kan begitu. Lalu bagaimana keadaannya dengan zaman sekarang? Keadaan begitu sulit dan segala macamnya, maka tetap hadis ini berlaku untuk kita mencari ya istri yang penyubur, kan gitu, agar punya keturunan. Adapun banyak dan tidaknya, maka itu pun juga Allah punya urusan, kan begitu. Bisa jadi orang yang ada menikah 10-20 tahun, ada yang belum dikarunia anak sama sekali. Maka ada orang yang mudah gitu kan. Ketika dia mudah, maka sudah husnuzon kepada Allah. Selama Allah masih kita anak, Allah masih menanggung rezeki kita. Allah akan berikan kebaikan pada anak tersebut. Itu gitu aja. Bagaimana keadaannya dia? Kita hanya mengarahkan dia, ajarin dia ngaji lah, sholat segala macam, ingat kepada Allah, kan begitu. Itu tanggung jawab kita agar bentuk mereka ya supaya mereka itu ingat terus kepada Allah. Kalau dia udah ingat Allah, maka otomatis dia akan ingat kepada kita, berterima kasih kepada kita, kan begitu. Tapi kalau dia udah lupa Allah, ya jangan, karena itu pada diri kita juga ada yang kan. Dia udah meninggal, apa kita udah meninggal, dia lupa Allah, bagaimana dia bisa doa kepada Allah? Bukan orang yang asal kan, ya Allah Rabbighfirli wa liwalidayya. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah, maka dia ingat kepada kita. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, dia nggak bakal doain kita. Bagaimana dia berdoa, dia nggak pernah ingat kepada Allah, kan begitu. Maka ini terus relevan ya, bahwasanya hadis itu menyuruh kita untuk ya memperdidik anak kita juga. Tadi kan menyebutkan banyak mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita, kan begitu. Banyak anak banyak rezeki, insya Allah ya kita berkhusnuzon kepada Allah. Selama Allah masih beri kita anak, ya kan, Allah mudahkan urusan kita, insya Allah dalam masalah rezeki. Dan jangan khawatir, takut-takut karena kefakiran, tidak. Ya, yang penting bagi kita nggak harus sekolah tinggi-tinggi, muluk-muluk. Yang penting bagaimana anak kita bisa mengenal Allah saja, subhanallah. Di ibadah kepada Allah saja itu dong, ini sangat besar. Buat apa sekolah tinggi-tinggi itu jadi insinyur segala macamnya, bersama dengan itu ketika kita sakit, kita susah, anak nggak ingat kepada kita, kan ada seperti itu. Jadi bukan apa kesuksesan anak itu bukan diukur dari sebagaimana kita bisa menyalahkan mereka sampai tingkat tinggi, bukan. Dan sebagaimana dia bisa ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau jadi orang yang saleh, dia ingat kepada Allah. Lagi tadi bagaimana kita ketika sakit, kita butuh, mereka akan datang kepada kita, kan begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita didik hanya dia mencari materi, ayo kamu sekolah yang tinggi, berkamu pikir segala macamnya, maka yang terjadi adalah dia terus mengejar dunia. Tidak ada akhirnya dia ingat, sehingga akhirnya kita akan hukum dengan nggak akan ingat dia kepada kita, karena dia nggak ingat kepada Allah SWT. Tetap Pak ya, mudah-mudahan pendidikan dan seimbang ya, ilmu juga agama, ilmu akhirat, ilmu dunia juga harus kita tekankan kepada mereka. Terus masalah ini masalah banyak anak ya, kan bisa dibatasi dengan hazel ya Tat ya, incluitus ertus ya. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Iya, zaman Nabi pun juga pernah ada azal namanya. Azal itu mengeluarkan ya sperma di luar. Itu dipunya boleh saja. Tuba. Ya. Coli maksudnya? Enggak, itu tadi berhubungan dengan ya, tapi dia tidak di luar. Tapi di luar kan begitu. Mungkin ada sekarang dengan alat Yang jelas sebenarnya Salah satu solusi dari kondom. Zaman dahulu belum ada alat kontrasepsi. Itu dia kita Pembatasan bisa ya. kita Kalau yang ingin membatasi anak biar nggak banyak. Iya. Oke. Salah satunya dengan incluitus ertus ya Tat. ya boleh seperti itu. Maning-maning gitu. Atau dengan ya dengan alat aja sekarang modern. Enak kok di tangan
Artinya itu namanya dalam kalau ini tahdidun nasl. Tahdidun nasl artinya menjaga jarak antara kelahiran dan kelahiran itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, bahkan diketuk sebagai sesuatu yang wajib. Jika memang itu bisa membahayakan ibu kan Bisa KP kalender. boleh ya. Boleh ketika itu namanya tahdidun nasl, membatasi keturunan, jarak kehamilan antara anak satu dengan kedua. Tujuan apa? Menjaga kesehatan orang si ibunya dan juga anaknya kan begitu. Baru 1 tahun brojol lagi kan kesian ibunya juga anaknya begitu kan. Maka boleh secara Islam itu diperbolehkan. Yang boleh adalah dia ketika membatasi anak itu karena takut fakir, takut miskin, itu yang haram, tidak boleh. Yang mempunyai anak karena takut miskin, seolah-olah dia yang mengatur rezekinya, padahal Allah yang mengatur tadi kan gitu. Enggaklah seorang ada di muka bumi ini kecuali pasti Allah beri rezeki. Kapan rezekinya habis? Kalau dia udah meninggal dunia baru udah rezekinya habis. Udah gitu aja. Insyaallah simpel aja orang Islam. Iya. Saya mau tambahin dikit Tar. Iya silakan. Sampai sejauh mana hak seorang suami untuk berpoligami Tar? Ini mau buka pos 2. Ini mah jangan Udah diizinin, kedengeran tuh. Saya minta jangan cuma diomongin aja, jalankan. Ya dok, ini Iya biar rame ya. Apa itu Pak ya? Apabila kau mengikuti cuma memacu semangat saya, cuma dia ntar belakangan. apabila kau mengikuti ajaranku ke umatku, zaman Rasulullah beristri banyak itu bukan mengumbar hawa nafsu, melainkan syiar kalau dulu. Melindungi. Tauladan dalam keluarga. Dalilnya Kalau udah berjenggot, Topiknya itu harus jadi tuntunan. Harus 4 ya. Iya. Ini Bos, bikin kesel di sini ini. seharusnya yang komplain nih para ibu loh Iya. seharusnya. Kata saya mau nanya tadi nih, ini bikin guyon tadi nanya nih Kak. Jelasin dulu. Nih sambung ini sambung. Nah, ini sambungannya sambung nih Kak. Jadi gini Kak, kita kan tua-tua nih. Seandainya terus kita kawin sama janda, kawin lagi tadi ceritanya nih. Maaf nih kita bukan nih. Saya maafin. Iya. Terus janda itu bawa anak 2. Yang satu anak angkat, yang satu istilah anak kandung. Kan berarti kita anak tiri. Nah, sekarang kita udah jima tuh sama ibunya. Tuh yang satu Yang angkat. batal wudu enggak? Tuh yang anak tiri, yang anak angkat batal wudu enggak? Artinya sentuhan dengan siapa tadi? Dengan anak Sana tiri. banyak tak? Dengan anak Anak tiri. anak tiri, anak tiri bukan anak kandung berarti kan? Iya, anak tiri bukan anak kandung, terus anak angkat lah gitu. Anak angkat, ya. Yang satu anak tiri, yang itu anak dia dari si ibu janda itu yang kita nikahkan. Sedangkan kita udah jima itu bahasanya. Ke ibunya. Iya. Nah, itu yang udah jima itu batal wudu enggak? Dan yang anak angkat batal wudu enggak? Setelah kita wudhu, Iya. Iya. bersentuhan. Iya, bersentuhan. Ya khilaf dalam masalah pembatal wudu ya. Iya. Dari Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Bahkan Hanabilah itu mengangkat istri tidak batal. Iya. Tapi kalau Syafi'iyah batal mutlak. Aula mastumun nisa, lama di situ kata Syafi'i bersentuhan. Tapi lama mastumun nisa menurut Muhammad adalah berjima. Maka bagaimanapun keadaannya dia bersentuhan itu membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Baik itu anaknya ataupun daripada anak angkatnya kan begitu. Mutlak gitu ya. Itu mutlak. Kalau dia punya anak angkat ya sebelum dia jima, maka ini statusnya anak ini bukan anak belum sampai di duhul ya dari ibunya, maka itu dia boleh menikah anaknya ketika belum duhul. Kalau duhul maka dia jadi anak selama lamanya, dia mau abad nggak boleh nikahi selama lamanya. Itu anak angkatnya tuh. Tapi anak angkat lagi tuanya tidak sama dengan anak kandung. Artinya seorang itu boleh menikahi anak angkat zaman Nabi SAW kan begitu. Jadi boleh ya. Cuman itu kalau anak itu mungkin nggak biasa. Tapi sebenarnya anak angkat itu bukan anak kita, itu anak adopsi saja. Dia tidak sama dengan anak kandung. Maka nanti jadi walinya bukan bapak angkatnya, bukan bapak sambungnya, tapi tetap walinya yang melahirkan itu dari hubungan biologis antara ibu dan bapaknya kan begitu. Maka tetap membatalkan wudunya. Tadi bapak tadi apa? Ini yang mau poligami dia, Pak. Yang lain saya juga pengen tahu nih. Ya, poligami geragas itu namanya. Yang poligami, ya gini aja lah, gampangnya begini. Ya. Artinya Islam itu adalah agama solusi. Agama solusi. Tidak mungkin Islam itu datang kecuali dengan dua solusi. Di setiap zaman berlaku. Zaman Nabi itu benar. Semua agama Islam ini antara relevan dengan setiap zaman.
Di zaman Nabi ada begini pasti seperti beginian. Bahkan ya Nabi telah mengabarkan bahwasanya ya nanti itu di akhir zaman bahwasanya manusia seorang laki-laki bisa menanggung 40 orang perempuan. Laki sekarang Pak kalau punya duit sedikit sombong. Tadi dulu belum ya. Artinya solusi. Artinya kita punya solusi, Islam punya solusi. Oh, berarti di akhir zaman nanti 1:40. Ya bisa. Cuman untuk kita fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau nggak mampu ya 3 kali maksudnya pertama-tama 4 dulu kan. Masna wa thulatha wa ruba'. Tambah 2, 3 dan 4. Kalau tidak mampu baru dengan Puasa. 1 saja. Au mimma malakat aymanukum ataupun dari budak-budak kalian yang kalian miliki. Dan inilah solusi Islam. Artinya apa? Di sana banyak wanita-wanita penghibur yang tidak jelas statusnya kan begitu. Dikarenakan apa? Islam menjaga mereka. Seandainya kalau seorang suami itu kan bisa mengisi 4 dinar tentunya akan lebih tersamakan mereka itu. Tapi ini bersalah hati dan masalah keadilan. Itu pun juga demikian diperhitungkan oleh Islam. Kalau tidak bisa adil, maka cukup 1 kan begitu. Fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil maka 1 saja. Dan ini ini sangat berat sekali. 1 juga nggak habis-habis ya. 1 aja nanti kita bisa mendidik mereka kan gitu. Kita penuhi mereka ini haknya dulu. Hak apa namanya, hak tempat tinggal segala macamnya, nafkahnya juga batinnya segala macamnya. Yang jadi salah adalah kita menikahi janda, kemudian menjadikan janda istri kita kan begitu. Ya kan? Jangan kita menikahi janda membuat istri menjadi janda, berarti kita poligaminya nggak bener. Iya, mestinya ya. Bikin janda baru ya. Nah, iya bikin janda baru itu salah juga. Gitu. Jadi harus karena poligami itu bukan sekedar menginginkan punya istri bukan, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi. Pihak keluarga perempuan juga jangan sampai tersakiti kan begitu. Keluarga yang baru juga begitu. Nanti Islam itu memang harus seperti itu. Dia solusi bukan menambah masalah lagi dengan keluarga jadi masalah lagi begitu. Kata orang wetan tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya selera ya. Tapi intinya adalah itu diperbolehkan, tidak boleh kita menentang karena memang itu adalah aturan Islam untuk mencari solusi juga, kan tapi dengan keadilan. Dengan keadilan dan itu butuh komunikasi. Berbuat adil nanti gimana kan? Jiwa lari ke jiwa kok gitu nanya. Ancamannya sangat berat. Siapa yang tidak berbuat adil akan datang hari kiamat dalam keadaan ya punggungnya tinggi sebelah karena Nabi SAW seperti itu. Dalam sengklek dia dari datangnya. Karena apa? Karena dia nggak berbuat adil kepada sengklek lo nggak bisa adil. Hati-hati yang nggak adil. Hati-hati. Udah kayak piring sebelah dah. Makanya kita berusaha ya. Sudahlah, yang penting kita nih walaupun 1 tapi jaga nih dan juga kita minta kepada Allah. Kalaupun memang kita udah punya kelebihan harta sangat banyak sehingga istri kita pun juga begitu banyak, sudah Bang silakan. Baik kalau begitu. Saya udah ridho dengan apa yang Abang berikan, anak-anak pada cukupi segala macamnya, kalau mau nyari yang lagi silakan. Alhamdulillah. Saya nanya sekali lagi. Kalau masih nganteng kesana kesini, jangan ya. Nanti ada masalah lagi dengan keluarga istri. Nikah lagi gara-gara ribut. Nah itu jadi masalah baru lagi kan begitu. Jadi itu bukan solusi namanya, jadi masalah lagi. Makanya kayak Pegadaian logonya timbangan itu Ustaz. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Satu lagi nih Tane. Nasihat untuk seorang duda gimana nih Tane? Nasihat untuk seorang duda nih Tane. Mau dicariin? Mau dicariin Pak. Orang mau dicariin juga. Ya, bagi seorang duda ya lagi kalau memang mampu dia bisa kawin lagi harus. Udah kawin sama sepeda, gue Bahkan orang yang hal demikian dia nggak ingin meninggal dalam keadaan tidak mempunyai siang malam itu. Maka boleh bagi dia jangan syarat ada kemampuan baik biaya dan seterusnya. Maka ini pun juga harus kita perhatikan juga kan gitu. Apalagi kalau dia punya orang tua, ya maka anaknya mampu, anaknya menikahkan bapaknya kan begitu. Carikan, jangan sampai bapaknya itu malah yang kesian hidup adiknya. Tentunya juga kita dengan kriteria tertentu kan untuk mencari calon istri untuk orang tua kita. Oh ya itu misalnya orang tuanya yang menikah, anaknya jadi walinya boleh tuh Tat? Kalau anak boleh. Kalau tidak ada bapaknya ya. Jadi ikan bunuah baru ubuah baru bunuah. Ubuah itu jalur ke apa dulu. Kalau dia masih punya bapaknya berarti. Kemudian engkongnya. Kalau nggak bisa udah misalnya orang tuanya nih, ya. bapaknya mau nikah gitu.
terus anaknya yang mewalikan gitu. Bapaknya apa ibunya? Bapaknya nih, bapaknya. Bapaknya mah nggak jadi Oh, nggak jadi wali. Kalau laki nggak perlu wali. Nggak perlu wali bapaknya, kecuali Kalau perempuan. Ibunya mau kawin gitu. Ibunya. Yang jadi walinya siapa? Anaknya, misalnya anak pertamanya gitu Laki-laki. Iya. Ya, itu boleh kalau dia ada punya engkong gitu. Kalau dari ibu nih, asalnya kan bapaknya dulu. Bapaknya si ibu nih, artinya kakeknya dia kan gitu. Dia nih kalau masih ada, kalau nggak buyutnya masih ada, buyutnya gitu. Tapi kalau engkongnya udah nggak ada, maka anaknya yang berhak gitu. Barulah saudaranya. Sampai lupa ini. Ayo, terakhir. Final. Ayo, ingat terakhir. Dicatat dong. Lu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian ini saya beri judul kedewasaan bukan karena usia, Pak. Melainkan yang muda bisa menyampaikan tausiah pada laki-laki semuanya. Kembali ke tadi permasalahan pembukaan, yang namanya anak soleh dan solehah itu selagi orang tua masih hidup atau setelah meninggal, kita rajin ke makamnya atau dan lain sebagainya, selamatan atau apa gitu. Ya. Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan aku sebutkan wa alail insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Kemudian Nabi menyebutkan wa auladukum min kasbikum. Anak-anak kalian itu adalah hasil dari usaha kalian. Artinya apa? Amal soleh yang dilakukan oleh si anak itu dapat anaknya dapat pahala, pun juga orang tuanya dapat pahala. Baik orang tua itu masih hidup, apalagi orang tua meninggal dunia. Karena itu bermanfaat buat dia. Tanpa harus niat pun juga sebenarnya udah langsung masuk kepada pahala untuk orang tuanya. Begitu. Maka ketika orang tuanya hidup, orang tua mendapatkan pahala, dan juga ketika orang tua meninggal juga dapat pahala dari hasil ibadah anak yang dididiknya. Sama seperti gurunya, misalkan gurunya secara otomatis gurunya yang mengajarkan alat batas saja kan gitu, ngajarin dia sholat, gurunya lagi tidur nih kan, anaknya sholat, dapat pahala tuh si anak atau orang santrinya yang muridnya sholat, si guru dapat pahala nggak? Dapat. Hasil dari ilmu bermanfaat. Sama seperti orang yang sudah bersedekah kan gitu dengan hartanya, walaupun dia yang dia sedang tidur, dia dapat hadiah sedekah daripada harta yang disedekahkan, baik ketika hidupnya apalagi setelah matinya. Dan itu anak yang soleh tadi ya. Kalau sebaliknya gimana tuh dengan anak yang durhaka? Durhaka, bagaimana durhaka? Kewajiban orang tua tetap mendoakan anaknya menjadi anak yang soleh. Maka saya sering menyebutkan ketika kau dapati anakmu itu tidak soleh, berseberangan dengan apa yang kau inginkan, maka jangan doakan keburukan. Terus bagimu untuk mendoakan dia, dengan katakan aslahakallah, semoga Allah perbaiki keadaanmu. Itu harus. Jangan sampai walaupun kita udah tetap, karena boleh jadi kesolehan anak itu nanti doa kita itu akan Allah kabulkan ketika kematian kita sudah mati kan gitu. Ketika masih hidup, ini anak bandel sekali. Coba kita doain, ya Allah jadikan anak soleh, ya Allah jadikan anak soleh, jadikan anak saya anak soleh, begitu. Kita meninggal dunia nih, barulah mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ketika meninggal dunia, dia ingat kata-kata bapaknya, lalu dia taubat, dia berdoa kepada anaknya, kepada Allah untuk bapaknya. Tapi kalau kata-kata itu Kak, amal perbuatan, dari amal perbuatan tergantung dari anak atau bapaknya, itu gimana itu? Ya, tergantung daripada siapa itu amal perbuatannya. Tergantung daripada yang pertama adalah bertanggung jawab pada kebaikan adalah bapaknya, orang tuanya. Karena mereka yang akan ditanya bertanggung jawab. Makanya seorang tua harus berusaha menjaga anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Anak-anak kita adalah di bawah kita pimpin dia untuk mengenal Allah, untuk menjadi anak yang soleh kan begitu. Istri-istri kita demikian. Maka kita berusaha memperbaiki keadaan kita kepada anak kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal perbuatannya. Sekali lagi, kedurhakaan anak ini, mereka nggak sulit diatur. Mungkin jadi itu adalah balasan Allah ketika kita dulu berdurhaka kepada orang tua kita ini dulu. Maka Allah berikan balasan. Kan begitu? Bisa disebut karma nggak? Bisa jemput, artinya balasan dari Allah. Mungkin juga orang tua kita pernah menangis karena kelakuan kita. Sekarang kita dibuat nangis oleh kelakuan anak kita. Jadi sama saja. Itu kedua itu dibalas di dunia ini. Tapi tetap kita berusaha kepada Allah memperbaiki keadaan kita dan anak-anak kita kan. Tetap doakan kebaikan. Mulai nanti saya bilang tadi kan, doa kita dikabulkan oleh Allah setelah kita meninggal dunia. Amin. Anak-anak kalau perbaiki segala macamnya kan gitu. Maka dengan itu
mudah-mudahan tetap kita bersemangat untuk menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan putus asa. Sekali lagi, kebenaran kita kembali kepada diri kita. Mungkin juga kita dulu berbuat seperti ini, ya, sebagaimana anak kita berbuat kepada kita seperti ini. Kita berbuat seperti itu dulu. Jadi jangan salah anak kita, kembalikan lagi karena keburukan kita. Allah hendak mengingatkan kita, menghapus dosa kita kesalahannya dengan diuji dengan anak seperti itu. Tetap jangan kita sumpah serapah, tetap kita doakan anak kita itu, karena di antara doa yang makbul adalah doa ul walid liwaladi, doanya orang tua kepada anaknya. Ini doa yang makbul. Yang sampai sekarang kita ngomong ya, dasar anak ya boleh, semoga Allah berikan hidayah pada muna, besok dia berangkat lagi, semoga Allah berikan pada muna, gitu aja. Sampai kita bersabar kepada apa yang Allah uji, karena itu anak ujian. Anak, istri, harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi dengan kesabaran. Demikian Pak ya. Ya, makasih Pak. Silakan ditutup Pak. Saya mau bertanya lagi tadi, kalau sampai kalau ngopi kan bisa sampai jam 12 tuh, jam 1 tuh. Nah, kalau jam ngaji aja ini jam 10 kurang aja dah pada udah gitu. Udah ngantuk. Banyak mau tanyakan. Baiklah, terima kasih Bapak-bapak yang telah banyak bertanya. Semoga pengajian kita ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Semoga kita mendidik anak-anak kita, dipakai oleh anak-anak kita. Semoga anak-anak kita berkahi kita pada yaumul kiamat nanti. Semoga kita mendapatkan berkahnya dari apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu adalah dari kita juga. Begitu ya Pak Ustadz ya. Untuk selanjutnya mari kita tutup, kita akhiri dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.